Hai semuanya, di video kali ini kita bakal bahas materi seru tentang hukum Kepler dan mekanika benda langit. Kita juga akan menyentuh beberapa sub penting seperti hukum Newton, hukum gravitasi Newton, dan tentu saja hukum Kepler. Materi ini penting banget buat kita yang lagi persiapan menuju kompetisi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetisi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Satya dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di hukum Kepler dan mekanika benda langit terdapat beberapa subbab, yaitu hukum Newton, hukum gravitasi Newton, dan juga ada hukum Kepler. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang hukum Kepler. Namun, sebelum kita memasuki pada pembelajaran hari ini, mari kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Ada hukum gravitasi Newton. Menurut Newton, antara dua benda yang masanya masing-masing M1 dan M2 dan jarak antara keduanya adalah D, akan terjadi gaya tarik gravitasi yang besarnya akan setara dengan F sama dengan min G M1 kali M2 per D2. Hukum Kepler. Hukum Kepler terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, orbit planet mengelilingi matahari berbentuk elips dengan matahari di titik fokusnya. Contohnya pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut menyatakan bahwa garis imajiner yang menghubungkan planet dengan matahari akan menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Meskipun lintasan planet berbeda-beda bentuknya, seperti pada gambar yang menunjukkan dua area berbeda selama 1 bulan. Luas keduanya tetap sama. Saat planet berada dekat dengan matahari atau perhelion, ia bergerak lebih cepat. Dan saat jauh dari matahari atau aphelion, ia bergerak lebih lambat. Hal ini membuktikan bahwa kecepatan planet berubah tergantung jaraknya dari matahari. Tetapi luas yang disapu dalam waktu yang sama tetap konstan. Yang kedua, ada vektor radius atau garis hubung matahari hingga planet. Dalam selang waktu yang sama, akan menyapu luas daerah yang sama. Contohnya pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menggambarkan orbit elips sebuah planet mengelilingi matahari. Gambar ini menyatakan bahwa dalam waktu yang sama, garis imajiner dari matahari ke planet akan menyapu area yang luasnya sama. Pada gambar, area yang diarsir menunjukkan dua bagian orbit yang berbeda bentuk tetapi sama luasnya. Masing-masing ditempuh dalam waktu 1 bulan. Ketika planet berada lebih dekat ke matahari atau perhelion, kecepatannya meningkat sehingga menyapu area lebih sempit tetapi tetap luasnya sama. Sedangkan saat berada lebih jauh dari matahari atau aphelion, geraknya lebih lambat tetapi area yang disapu tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan orbit planet berubah-ubah tergantung jaraknya dari matahari, namun tetap mematuhi hukum kesetimbangan luas area yang disapu dalam selang waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3. Setengah sumbu besar elips A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan konstan, yang dimana A adalah setengah sumbu panjang dan P adalah periode orbit. Persamaan yang akan sering digunakan, pertama, eksentrisitas menyatakan kelonjongan suatu elips yang didefinisikan sebagai E sama dengan C per A. Yang kedua, jarak terdekat dan jarak terjauh. Jarak terdekat planet ke matahari disebut perihelion,
dan jarak terjauh disebut dengan aphelion. RP sama dengan A dalam kurung 1 dikurang E. RA sama dengan A dalam kurung 1 tambah E. Yang ketiga, kecepatan relatif terhadap pusat massa. V pangkat 2 sama dengan GM dalam kurung 2 per R dikurang 1 per A. Yang dimana R adalah jarak dari pusat massa. R sama dengan P per 1 tambah E cos theta. Yang dimana P adalah semilatus rektum yang dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan A dalam kurung 1 dikurang E pangkat 2. Dan theta adalah sudut yang dibentuk antara perihelion, titik pusat massa, dan titik yang akan ditinjau. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan orbit elips dari sebuah benda di langit yang mengelilingi pusat gravitasi. S dalam elips terdapat dua titik fokus yaitu F dan S. Di sini S adalah fokus yang menjadi pusat tarikan gravitasi, misalnya matahari. Benda langit yang bergerak di sepanjang lintasan elips ditunjukkan pada titik C. Beberapa keterangan penting pada gambar. Pertama, terdapat A sama dengan 5, yaitu panjang sumbu semi mayor, yaitu jarak dari pusat elips ke titik A atau B. Yang kedua, B sama dengan 4 adalah panjang sumbu semi minor, yaitu jarak dari pusat elips ke titik B atau P. Yang ketiga, C sama dengan 3 adalah jarak dari pusat elips ke fokus elips S. Yang keempat, E sama dengan 0,6 adalah eksentrisitas elips yang menunjukkan seberapa lonjong bentuk elips tersebut. Semakin besar nilai E, semakin lonjong orbitnya. Selanjutnya, R adalah jarak antara benda langit di titik C dengan fokus S. Selanjutnya ada theta adalah sudut posisi benda langit terhadap sumbu utama elips. Orbit ini menggambarkan bagaimana planet atau benda langit lain mengelilingi fokus gravitasinya dalam jalur elips sesuai dengan hukum Kepler. Bagian selanjutnya kita akan memasuki bagian contoh soal. Pada contoh soal pertama, berikut adalah pernyataan-pernyataan yang benar, kecuali A. Orbit elips memiliki eksentrisitas lebih dari 0 dan kurang dari 1, benar. B. Orbit elips memiliki eksentrisitas 0 sampai dengan 1, salah. C. Jika sebuah planet memiliki orbit elips, akan ada satu titik di mana kecepatan tangensial memiliki kecepatan minimum, benar. D. Orbit lingkaran memiliki eksentrisitas 0, benar. E. Orbit yang memiliki eksentrisitas 0,7 lebih lonjong dari orbit yang memiliki eksentrisitas 0,3, benar. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B, karena 0 dan 1 bukan orbit elips. Selanjutnya, sebuah wahana perjalanan ruang angkasa dirakit hanya untuk testing perjalanan ruang angkasa. Wahana tersebut diuji coba pada ketinggian 1000 km dari permukaan laut dan memiliki kecepatan 30 km per sekon. Berapakah sudut antara vektor kecepatan dan vektor radius agar jarak terdekatnya tidak kurang dari radius bumi? Maka, kekalahan momentum sudut MR1 kali V1 sama dengan MR2 kali V2. R1 V1 sin theta 1 sama dengan R2 V2 sin theta 2, di mana theta 2 adalah 90 derajat, sehingga V2 sama dengan R1 V1 sin theta 1 per R2. Kekalahan energi E4,1 tambah EK1 sama dengan E4,2 tambah EK2. Min GMM per R1 plus 1 per 2 MV 1 pangkat 2 sama dengan min GMM per R2 plus 1 per 2 MV 2 pangkat 2. Min GMM per R1 plus 1 per 2 MV 1 pangkat 2 sama dengan min GMM per R2 ditambah 1 per 2M dalam kurung R1 V1 sin theta 1 per R2 pangkat 2. Min GM per R1 ditambah 1 per 2 V1 pangkat 2 sama dengan min GM per R2 ditambah 1 per 2 dalam kurung R1 V1 sin theta 1 per R2 pangkat 2. Sin theta sama dengan 0,8724, maka theta adalah 60,745 derajat. Selanjutnya, sebuah wahana ruang angkasa mengitari bumi dengan lintasan lingkaran dengan jari-jari sebesar A. Untuk kebutuhan komunikasi yang lebih baik dengan suatu pemancar di bumi, orbit wahana tersebut diubah menjadi elips dengan cara menghidupkan roket kecil, sehingga wahana tersebut kehilangan 1/2 dari momentum total. Berapakah eksentrisitas wahana baru tersebut?
Dengan menggunakan momentum, 1/2 R1V1 sin theta 1 sama dengan R2V2 sin theta 2. Karena kasusnya lingkaran dan yang ditanya adalah jarak terdekat dan terjauh, maka theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan 90 derajat. Sehingga V2 sama dengan 1/2 kali R1V1 per R2 sama dengan 1/2 kali A V1 per R. Kita ganti R2-nya dengan R, kekalian energi, E pot 1 ditambah EK1 sama dengan E pot 2 ditambah EK2. Min GMM per A ditambah 1/2 MV 1 pangkat 2 sama dengan min GMM per R ditambah 1/2 MV 2 pangkat 2. Min GM per A ditambah 1/2 V 1 pangkat 2 sama dengan min GM per R ditambah 1/2 dalam kurung 1/2 kali A V 1 per R pangkat 2 min GM per A tambah 1/2 V 1 pangkat 2 sama dengan min GM per R tambah 1/2 kali 1/4 kali A pangkat 2 V 1 pangkat 2 per R pangkat 2. Min 1 per R tambah 1/8 dikali A per R pangkat 2 tambah 1/2 kali 1 per A sama dengan 0. Lalu kita kalikan persamaan itu dengan R pangkat 2, sehingga min R tambah 1/8A tambah 1/2 kali R pangkat 2 per A sama dengan 0. Lalu pecahkan dengan persamaan ABC dengan A sama dengan 1/2A, B sama dengan min 1, C sama dengan 1/8A. Sehingga R 1,2 sama dengan dalam kurung 1 plus min akar 3/4A. Jarak terjauh, RA sama dengan dalam kurung 1 ditambah akar 3/4, A sama dengan 1,866A. RP sama dengan dalam kurung 1 kurang akar 3/4, A sama dengan 0,134A. Sehingga elektrisitasnya E sama dengan RA min RP per RA plus RP sama dengan akar 3/4 sama dengan 0,866. Soal selanjutnya, sebuah asteroid dengan massa 1 kali 10 pangkat 20 kg mengitari matahari dengan jarak rata-rata 1 AU. Diketahui eksentrisitas asteroid tersebut 0,695. Jika diketahui asteroid tersebut akan menabrak bumi, tentukan anomali benar ketika asteroid menabrak bumi. Diketahui argumen perihelion asteroid dan bumi sama serta eksentrisitas bumi 0,01673. Nah, kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Jadi, orbit biru adalah orbit bumi, sedangkan orbit pink adalah orbit asteroid. Pada saat pembukaan, jarak sama dan anomali benar sama jika argumen perihelion sama dan kedua orbit sebidang. Sehingga dengan menggunakan persamaan R sama dengan A dalam kurung 1 kurang E pangkat 2 per 1 plus E cos V. Maka kita akan mendapatkan V sama dengan 134,7 derajat atau V sama dengan 225,3 derajat. Nah, jadi ketika pas tumbukan, RB sama dengan RK. AB dalam kurung 1 kurang EB pangkat 2 per 1 tambah EB cos V sama dengan AK dalam kurung 1 kurang EK pangkat 2 per 1 tambah EK cos V. 1 min EB pangkat 2 per 1 plus EB cos V sama dengan 1 min EK pangkat 2 per 1 plus EK cos V. Dalam kurung 1 min EB pangkat 2 dikali dalam kurung 1 tambah EK cos V sama dengan dalam kurung 1 min EK pangkat 2 kali dalam kurung 1 tambah EB cos V. Dalam kurung 1 kurang 0,01673 pangkat 2 kali dalam kurung 1 tambah EK cos V sama dengan dalam kurung 1 kurang 0,695 kali dalam kurung 1 tambah EB cos V. 0,99972 dikali dalam kurung 1 tambah EK cos V sama dengan 0,51969 dalam kurung 1 plus EB cos V. Oh ya, maaf, ini 8. Lalu 0,99972 dalam kurung 1 tambah EK cos V sama dengan 0,51698 dalam kurung 1 tambah EB cos V. 1 tambah EK cos V sama dengan 0,51698 per 0,99972 kali dalam kurung 1 tambah EB cos V. 1 tambah EK cos V sama dengan 0,51712 dalam kurung 1 tambah EB cos V. 1 tambah EK cos V sama dengan 0,051712 tambah 0,51712 EB cos V. 1 dikurang 0,51712 sama dengan
min EK cos V tambah 0,5172 EB cos V. Cos dalam kurung 360 derajat kurang theta sama dengan cos 0. Theta 2 sama dengan 360 derajat kurang theta 1. 1 kurang 0,5172 sama dengan dalam kurung min EK tambah 0,5172 EB cos V. V1 sama dengan 360 derajat, min V2 sama dengan 134,7 derajat. Nah, ini hasil dari yang theta 2. Terus cos V sama dengan 1 kurang 0,51712 per min EK tambah 0,5172 EB. V2 sama dengan 225,3 derajat. Pada soal selanjutnya, pada sebuah kelas astrofisika diperdebatkan mengapa bulan tidak mengelilingi matahari, melainkan mengelilingi bumi. Berapakah jarak minimal agar bulan tidak mengorbit bumi? Nah, jadi dalam kerangka berputar, gaya total pada titik Lagrange 1 atau L1 harus sama dengan 0. Gaya total yang dialami masa uji pada L1 adalah Fg1 sama dengan Fg2 tambah Fs. G M1M per dalam kurung R min X pangkat 2 sama dengan GM2M per X2 tambah MW pangkat 2 dalam kurung R2 min X. R2 sama dengan M1 per M1 tambah M2R. W pangkat 2 sama dengan G dalam kurung M1 per plus M2 per R pangkat 3. Nah, sebelum itu M1 itu jauh lebih besar dari M2. M sama dengan M1 tambah M2, M sama dengan M1. G M1M per dalam kurung R min X pangkat 2 sama dengan G M2M per X2 tambah M G dalam kurung M1 tambah M2 per R pangkat 3 dalam kurung kerawal M1 per M2 tambah M1 R min X. Lalu M1 per dalam kurung R min X pangkat 2 sama dengan M2 per X2 tambah dalam kurung M1 plus M2 per R3. R pangkat 3. Lalu dikali M1 per dalam kurung M1 tambah M2R. Dalam kurung kerawal 1 dikurang M1 tambah M2 per M1 lalu dikali X per R. Nah, kan tadi kan M sama dengan M1. M1 itu jauh lebih besar dari M2. M sama dengan M1 tambah M2. M1 dalam kurung R min X pangkat min 2 sama dengan M2 per X2 ditambah M1 per R pangkat 2 dalam kurung 1 kurang X per R dikali M per M1. M1 per R pangkat 2 dalam kurung 1 min X per R min 2 sama dengan M2 per X pangkat 2 ditambah M1 per R pangkat 2 dalam kurung 1 kurang X per R kali M per M1. X itu jauh lebih kecil dari R. A jauh lebih kecil dari 1. Dalam kurung, 1 kurang A pangkat N sama dengan 1 kurang NA. M1 per R pangkat 2 dalam kurung 1 tambah 2X per R sama dengan M2 kali X pangkat 2 ditambah M1 per R pangkat 2 dalam kurung 1 kurang X per R kali M per M1. M1 per R pangkat 2 ditambah 2M1X per R pangkat 3 sama dengan MV per X pangkat 2 tambah M1 per R pangkat 2 dikurang X per R pangkat 3. Nah, lalu 2M1X per R pangkat 3 sama dengan M2 per X pangkat 2 dikurang X per R pangkat 3M. 2M1X per R pangkat 3 sama dengan M2 per X pangkat 2 dikurang X per R pangkat 3M1. X sama dengan R pangkat 3 akar M2 per 3M1. Nah, ini tuh radius bola Hills. Nah, dari penurunan di atas kita dapat menentukan titik L1 dan diketahui juga penurunan tersebut dapat digunakan untuk menentukan radius bola Hills. Nah, jadi X sama dengan R pangkat 3 akar M2 per 3M1 sama dengan 1,49 kali 10 pangkat 9M. Nah, jadi pada soal selanjutnya, berapakah perbandingan gaya pasang surut bumi oleh bulan dengan gaya pasang surut bumi oleh matahari? Nah, jadi persamaan gaya pasang surut adalah Fs sama dengan 2Gm bumi M per D pangkat 3 R bumi. Nah, maka perbandingan gaya pasang surut yang disebabkan oleh bulan dan matahari, Fs bulan per Fs bumi sama dengan M bulan per D pangkat 3 bulan per M matahari per D matahari pangkat 3 sama dengan 2,184. Pada soal selanjutnya, pesawat tidak berawak sering memakai tambahan energi dan planet saat berpapasan. Sepintas, keadaan itu seperti melanggar prinsip kekalahan energi, tapi ternyata tidak. Pesawat mendapat energi tambahan dari energi orbit planet.
massa pesawat M dan pada saat perpapasan kecepatannya v, massa planet M dan kecepatan v. Arah v dari v awalnya berlawanan 180 derajat dan keduanya dinyatakan kecepatan relatif terhadap matahari. Pesawat kemudian memutari planet dan kini setelah papasan arah v, pesawat menjadi searah dengan v planet. Sebuah pesawat ruang angkasa memiliki kecepatan awal 15 km per second dan menggunakan planet Saturnus untuk menambah kecepatan. Berapakah kecepatan akhir pesawat setelah papasan? Kasus di atas adalah slingshot effect. Dalam pembahasan ini, V adalah kecepatan pesawat Vs dan V adalah kecepatan planet Vp. Kekekalan momentum MVI tambah MVI sama dengan MVF tambah MVF. MVI kurang MVF sama dengan MVF kurang MVI. M dalam kurung VI kurang VF sama dengan M dalam kurung VF kurang VI. Kekekalan energi EKI sama dengan EKF. 1/2 MV1 pangkat 2 tambah 1/2 MVI pangkat 2 sama dengan 1/2 MVF pangkat 2 tambah 1/2 MVF pangkat 2. 1/2 MVI pangkat 2 dikurang 1/2 MVF pangkat 2 sama dengan 1/2 MVF pangkat 2 kurang 1/2 MVI pangkat 2. M dalam kurung VI pangkat 2 kurang VF pangkat 2 sama dengan M dalam kurung VF pangkat 2 kurang VI pangkat 2. M dalam kurung VI kurang VF kali dalam kurung VI tambah VF sama dengan M dalam kurung VF kurang VI dalam kurung VF tambah VI. Bandingkan energi dan momentum. M dalam kurung VI kurang VF kali dalam kurung VI tambah VF per M dalam kurung VI kurang VF sama dengan M dalam kurung VF kurang VI kali dalam kurung VF tambah VI per M dalam kurung VF kurang VI. VI tambah VF sama dengan VF tambah VI, VF sama dengan VF tambah VI kurang VI. Kecepatan planet sama dan arahnya VI berlawanan dengan yang lain, sehingga VF sama dengan 2V tambah VI. Jika mengikuti penulisan pada gambar, VSF sama dengan 2VP tambah VSI. Jika kita samakan dengan parameter di atas, VF sama dengan 2V tambah VI. Kecepatan planet Saturnus dengan asumsi orbit lingkaran kecepatan planet Saturnus, V sama dengan akar GM matahari per R Saturnus sama dengan 9633,9 M per second. Kecepatan akhir pesawat VF sama dengan 2 kali dalam kurung 9,6339 ditambah 15 sama dengan 34,26785 km per second. Pada soal selanjutnya, lanjutan soal nomor 17, berapakah pertambahan energi setelah papasan? Diketahui massa pesawat itu adalah B dan nyatakan jawaban Anda dalam E1. Delta E sama dengan 1/2 MVF pangkat 2 kurang 1/2 MVI pangkat 2. Delta E sama dengan 1/2 M dalam kurung VF pangkat 2 kurang VI pangkat 2 sama dengan 4,655 kali 10 pangkat 8 B Joule. Pada soal selanjutnya, sebuah bintang memiliki massa 2 kali massa matahari, memiliki 2 planet dengan jarak masing-masing adalah 3AU planet A dan 5AU planet B. Untuk memperkaya ilmu fisika, seorang mahasiswa di sebuah universitas di planet A mengirim pesawat ruang angkasa menuju planet B. Pesawat tersebut diluncurkan dari planet A dengan kecepatan maksimum ke arah orbit heliosentris planet A, sehingga orbitnya menjadi parabola dengan bintang induk sebagai titik fokusnya. Diketahui pula orbit satelit tersebut menyinggung orbit planet A. Jika vektor kecepatan pesawat saat di orbit planet B membentuk sudut PSI dengan arah vektor radial, tentukan besar sudut tersebut. Jawabannya, EK tambah EP sama dengan 0. Sehingga V awal sama dengan akar 2 GM per RA sama dengan 34,455 km per second. Saat di orbit planet B, VB sama dengan akar 2 GM per RB sama dengan 26,688 km per second. Dengan menggunakan kekalahan momentum, sudut didapatkan LA sama dengan LB. M vektor RA kali vektor VA sama dengan M vektor RB kali vektor VB. RA VA sin 90 derajat sama dengan RB VB sin PSI. Sehingga PSI sama dengan 51 derajat. Soal selanjutnya, Antonia membuat sebuah simulasi sistem 10 bintang dengan massa dan posisi sebagai berikut. Nah, ini berikut tabelnya. Nah, dari data di atas, di manakah posisi pusat massa sistem bintang tersebut?
Nah, jawabannya itu kita dapat menggunakan persamaan X sama dengan X1 M1 tambah titik-titik tambah XM MN per M1 tambah titik-titik plus M2 Y sama dengan Y1 M1 tambah titik-titik tambah YN MN per M1 tambah titik-titik tambah MN. Nah, lalu kita akan buat tabelnya jadi seperti ini. Nah, lalu sumnya 40,6, 149,9, 161,1, lalu X pusatnya 3,69 dan Y pusat 3,97. Wah, berdasarkan materi tentang hukum Kepler dan mekanika benda langit yang sudah kita bahas, tadi kita jadi tahu ya, apa itu hukum Newton, hukum gravitasi Newton. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, seperti peluncuran satelit. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya. Asalkan kita rajin berlatih, maka dari itu jangan lupa belajar dan berlatih. Serta banyak baca-baca bukunya ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah kata mungkin mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.